Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok EcoStep, sebuah produk berbahan dasar limbah rumah tangga yang kami jadikan sebuah produk, yakni sepatu, yang beranggotakan ada Raffi Zaidan, Ahmad Ramafiliawan, dan juga Nabi Afif. Berikut adalah pembahasan yang akan kami sampaikan. Ada mengapa kita memulai dan juga apa sih visi dari bisnis kami. Dilanjutkan dengan produk overview atau penjelasan dari produknya. Kemudian ada analisis proses produksinya, dan juga yang terakhir adalah bagaimana kita mengukur peluang kita untuk bisa survive di market. Di sini yang pertama ada overview kita. Jadi kita akan membuat sepatu dengan bahan dasar limbah rumah tangga seperti plastik, karet, dan juga limbah dari industri fashion. Yang semakin lama itu semakin menumpuk. Jadi kami memiliki ide untuk memanfaatkan limbah-limbah tersebut untuk dibuat sebuah produk yang relevan dengan anak muda dan juga bisa digunakan dengan percaya diri oleh pemakai-pemakainya. Di sini ada dua contoh desain dari sepatu kita. Dan juga ini ada logo dari brand yang akan kita bangun. Jadi outputnya dari produk kita kali ini ada ya mockup dari produknya ini, dan juga ada desain dari website brand yang sudah kita bangun. Ya, berikut adalah packaging overview ataupun rancangan packaging yang akan kita buat. Jadi warna dasarnya kita pakai biru, di atasnya ada logo EcoSteps-nya, kemudian ada kartu ucapan dari setiap box-box yang kita berikan kepada pelanggan. Nah, ya, yang pertama ini, kenapa sih kita memulai untuk membuat EcoSteps? Jadi menurut kami, fashion itu adalah salah satu penyumbang limbah terbesar, salah satunya di dunia. Jadi banyak orang menggunakan fashion itu hanya untuk sekali pakai, dan juga sangat tidak continuity. Itu dapat mengganggu lingkungan, khususnya apabila kita lihat tempat pengumpulan sampah-sampah fashion itu sudah sangat menumpuk seperti ini. Oleh karena itu, kita juga mempertimbangkan limbah rumah tangga yang sering kita temui seperti plastik dan juga karet, botol-botol plastik juga, karena bahan-bahan tersebut itu terus-menerus bertambah, khususnya di ekosistem Indonesia. Jadi menurut kami sangat diperlukan cara untuk mengurangi jumlah-jumlah sampah yang ada tersebut. Ketika kita membuat EcoSteps, tujuan utama kita adalah menjadi pelopor dan pemimpin pasar dalam industri fashion yang berkelanjutan. Jadi kita tidak hanya membuat sebuah sepatu yang secara desain itu trendy dan juga ramah untuk anak muda, tetapi kita harus mempertimbangkan nilai keberlanjutan sebagai salah satu kekuatan dari brand kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabia Farah Fitriani Zulka dengan NIM 2310512042. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan-penjelasan terkait produk kami, yaitu EcoStep. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama ada proses produksi dari sepatu-sepatu kami yang diawali dengan pemilahan sampah. Pemilahan sampah dan limbah. Di sini limbah-limbah dipilah, dikelompokkan berdasarkan kategori, seperti kategori karet atau kategori plastik. Itu di sini dikelompokkan. Setelah dikelompokkan, kami membersihkan dan mensterilisasi limbah-limbah tersebut agar menghilangkan kotoran-kotoran dan jamur-jamur yang menempel pada limbah. Setelah melewati tahap sterilisasi, kami juga memasukkan limbah-limbah tersebut ke dalam mesin granulator, di mana limbah-limbah tersebut akan dipotong menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk kedepannya mudah diolah. Setelah
menjadi potongan-potongan kecil tersebut, kita masuk ke dalam proses pembuatan sol. Di sini, limbah-limbah yang tadi telah digranulator, dipotong-potong menjadi serpian-serpian yang lebih kecil, kita gabungkan sesuai dengan prosesi awal agar menjadi sol yang kuat dan lentur. Kemudian, limbah-limbah yang tadi telah dicampurkan, kami masukkan ke dalam mesin vulkanisasi untuk mencampurkan semua bahan. Setelah bahan-bahan tersebut tercampur, kita cetak menggunakan cetakan aluminium untuk menghasilkan sol yang sesuai dengan standar. Setelah itu, kami masuk ke dalam proses upper, upper sepatu. Di sini bahan-bahan seperti denim, tekstil, kain-kain yang lebih kuat, itu kita cetak sesuai dengan cetakan sepatu kami agar menghasilkan sepatu yang standar. Kemudian kami jahit agar sepatu tersebut lebih memiliki daya kekuatan. Setelah pembuatan upper, kita masuk ke dalam penggabungan upper dan sole. Di sini kita menggabungkan sole kita dengan upper menggunakan lem water base yang ramah lingkungan. Kita juga merapikan ujung-ujungnya agar lebih baik. Setelah menggabungkan, kita masuk ke dalam tahap quality control. Di sini semua sepatu dicek apakah telah memenuhi standar atau belum. Jika memenuhi standar, sepatu akan melewati tahap selanjutnya. Tetapi jika tidak memenuhi standar, kita akan mengulang dari proses-proses sebelumnya agar sepatu-sepatu tersebut masih bisa digunakan. Selanjutnya, sepatu-sepatu yang telah melewati tahap quality control, kita packing menggunakan kardus, dust bag, label, tak lupa juga thank you card. Setelah memasuki tahap packaging, kita kirim sepatu-sepatu tersebut. Setiap paket dicatat dalam sistem pencatatan pesanan untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam pengiriman. Produk kemudian diambil oleh kurir dan dikirim sesuai dengan alamat yang telah diberikan. Oke, kemudian di sini selanjutnya ada sumber daya manusia. Di sini kami dibagi menjadi 3. Ketua tim yaitu Rama yang bertanggung jawab keseluruhan kegiatan, mengkoordinasi perencanaan, evaluasi, dan produksi pengawasan strategi berkelanjutan. Kemudian ada wakil ketua dan divisi produksi. Di sini ada Raffi yang bertanggung jawab proses teknis pembuatan sepatu, pengelolaan seluruh produksi, dan riset pengembangan model. Untuk divisi pemasaran dan keuangan sendiri, di sini ada saya mengelola strategi pemasaran, menangani pembukuan, dan menjaga hubungan antar konsumen. Di sini kami tidak hanya bertiga, tetapi juga ada tim di belakang di belakang kami yang mengurus semua pembuatan sepatunya. Di sini kami membagi menjadi 5 divisi, yaitu produksi dan pengelolaan barang, operasional organisasi, penjahitan upper dan aksesoris, perakitan dan finishing, kemudian juga ada kualitas kontrol dan pengepakan. Yang secara keseluruhan, kami mempunyai anggota tim sebanyak 10 hingga 15 orang dengan tugas yang berbeda-beda setiap orangnya. Oke, kemudian di sini ada analisis pasar kami. Untuk segmen pasar kami sendiri ini ada 4. Yang pertama itu Gen Z atau milenial yang berusia 18 hingga 35 tahun yang berkegiatan di daerah perkotaan. Kemudian juga kami ada segmen pasar kami itu ada para fashion antusias yang sangat antusias dengan fashion yang baru. Kemudian ada konsumen yang peduli akan lingkungan serta komunitas-komunitas pencinta alam. Untuk kompetitor kami membagi menjadi 2, yaitu kompetitor langsung dan kompetitor tidak langsung. Untuk kompetitor langsungnya itu merek-merek sepatu yang juga berfokus pada keberlanjutan. Di sini
kami mendapatkan 3 brand, yaitu Pijak Bumi, Grand Step, Brondo Eco Series, yang memiliki fokus pada keberlanjutan tetapi memiliki kelemahannya masing-masing. Kemudian untuk kompetitor langsung itu yang menjual produk yang berbeda tetapi memperebutkan anggaran belanja yang sama. Di sini kami menemukan seperti Ventela, Kompas, dan Aerostreet. Untuk strategi pemasaran sendiri, yang pertama kita ada menggunakan sosial media untuk me- untuk menampilkan proses pembuatan, campaign produk, dan testimonial pelanggan. Tak lupa juga kami eh, berkolaborasi dengan influencer untuk meningkatkan kesadaran akan merek kami. Kami juga menjual produk-produk kami pada e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia, serta website resmi. Tak lupa juga kami mementingkan brand storytelling. Di sini kami mengedepankan cerita limbah menjadi fashion di setiap produk melalui kemasan dan label produksi. Kami juga berkolaborasi dengan komunitas, komunitas pencinta alam, komunitas fashion market, dan lain-lain, serta mengikuti event-event kampus untuk memperluas jaringan pelanggan. Oke, untuk keuangan sendiri, kita ada investasi awal yang kita bagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama itu peralatan dan produksi daur ulang. Di sini mencakup mesin pemotong, mesin granulator, mesin vulkanisasi, cetakan sol, mesin jahit industri, alat finishing, dan alat pembersih. Itu sebesar Rp279.750.000. Kemudian kelompok kedua yaitu ada bahan baku daur ulang seperti karet bekas, tekstil daur ulang, limbah plastik karet, lem water base, pewarna, dan insol sebesar Rp7 juta. Kami juga menyiapkan packaging dan branding berkelanjutan yang berupa kemasan ramah lingkungan, dust bag, label dan tag, thank you card, dan desain logo sebesar Rp1.600.000. Tak lupa juga yang terakhir itu ada digital marketing dan operasional awal seperti pembuatan website, promosi digital, sewa tempat, dan pembelian perlengkapan kerja dan keamanan sebesar 8 juta rupiah. Untuk total semua investasi awal kami setelah menjumlahkan keempat kelompok ini sebesar 296.350.000 rupiah. Untuk awal kami menyiapkan 25 pasang sepatu dengan harga jual berkisar sekitar 1.390.500 rupiah. Ini bisa berubah sesuai dengan eh, kesusahan pembuatan sepatu dan bahan-bahan yang digunakan. Di sini juga kita bisa lihat pendapatan setelah kita menjual 25 pasang sepatu dengan harga Rp1.390.000, yaitu Rp34.762.500. Untuk biaya variabelnya sendiri itu yang mencakup biaya pembuatan sepatu sebesar Rp13.750.000. Untuk biaya tetapnya seperti sewa tempat, gaji, listrik, dan marketing sebesar Rp12 juta. Jadi total biaya yang kami keluarkan untuk 25 pasang sepatu ini sekitar Rp25.750.000. Untuk laba kotornya sendiri, setelah kita mengurangkan pendapatan kita dengan total biaya yang dikeluarkan sebesar Rp9.012.500. Kami juga mengesampingkan pendapatan kami untuk cadangan operasional dan pajak sebesar 10%, jadi sekitar Rp901.250. Jadi laba bersih bulanan kami sebesar Rp8.111.250. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari ide bisnis kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang akan menemukan website resmi dari EcoStep ini sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan eh, bagian proyek Figma kami. Nah, berikut adalah tampilannya untuk file Figma kami.
Kita, mungkin kita langsung saja ke mulai prototipenya. Di sini ada halaman webnya. Kita membuat ada 3 halaman utama yaitu Home, Collection, dan About Us. Kemudian di search, di navbarnya ada search bar, kemudian ada keranjang, dan kemudian ada profil. Berikut untuk home-nya. Ide bisnis kami EcoStep, sepatu dengan bahan daur ulang. Berikut untuk banner pada bagian home. Ini bisa bisa berganti sendiri secara otomatis menggunakan 4 gambar. Kemudian di bawahnya ada branding dari EcoStep, dan kemudian kita menampilkan berbagai display produk yang kita jual. Di sini bisa eh, ada tombol untuk discover mode. Kemudian di sini ada eh, berbagai macam produk yang best seller, untuk penempatan best seller di bagian home. Dan ini sudah bagian akhir. Ini ada footer. Footernya untuk di bagian collection dan about us sama kami buatnya. Kemudian kita lanjut ke bagian collection. Bagian collection, di bagian atasnya terdapat banner juga hampir sama seperti bagian halaman home sebelumnya, dengan menggunakan 2 gambar. Kemudian di bawahnya terdapat list produk-produk yang dijual. Untuk sekarang kami hanya membuat satu produk saja yang bisa dilihat detailnya, sedangkan yang lainnya masih berupa gambar saja. Ketika diklik gambarnya, kemudian akan diarahkan ke halaman detail produk. Contohnya seperti ini untuk produk yang pertama. Di sini kita disediakan berbagai macam sudut gambar untuk produk ini. Dengan misalnya seperti ini. Dan di sini kita bisa memilih juga ukuran sepatu yang ingin kita pilih. Kemudian di sini juga disediakan panduan untuk ukuran kaki kita, agar kita dapat memilih ukuran sepatu dengan tepat. Di sini ada tombol untuk chartnya. Akan tetapi sebelum itu harus login terlebih dahulu untuk dapat memasukkan produk ke dalam keranjang. Di sini diberikan deskripsi produk. Kemudian di bagian bawahnya ada rekomendasi produk-produk lain yang mungkin pelanggan akan suka. Ya, ada sedikit error. Kemudian ada halaman About Us. About Us ini tujuannya untuk menjelaskan apa itu EcoStep, yaitu uh, usaha usaha kami. What is it? Seperti ini tampilannya. Ya, mungkin kita akan uh, fitur selanjutnya yaitu di sini ada profil, my transaction, setting, dan kemudian login. Untuk profil, jika belum login, maka tampilan akan seperti ini. Kemudian kita akan coba untuk login terlebih dahulu. Berikut untuk halaman loginnya kami buat seperti ini. Jika belum buat akun sebelumnya, kita bisa untuk sign up dulu untuk membuat akun terlebih dahulu. Kemudian continue. Dan setelah sign up, kita masukkan akun yang sudah dibuat tadi. Nah, sekarang kita sudah masuki website-nya dengan login akun. Di sini ada your order, kemudian di profile setting seperti ini. Kita kembali ke halaman collection.
Sini kita akan mencoba untuk membeli sepatu ini. Kita add chart, akan muncul pop-up bahwa produk ini salah gambar nih. Produk ini berhasil dimasukin ke dalam keranjang. Kita cek seperti ini. Ini ada kesalahan gambar. Kemudian kita bisa langsung masuk ke halaman checkout. Untuk halaman checkout seperti ini. Untuk halaman konfirmasi, kemudian ada alamat, kemudian ada shipping methodnya juga, dan ada voucher jika jika tuh pelanggan mempunyai voucher. Kemudian ada pilihan pembayaran yang ingin digunakan. Setelah itu kemudian bisa pay now. Tapi ini masih belum kami buat sampai sini. Mungkin untuk sementara seperti ini project Figma kami. Kemudian jika ingin sign up, itu bisa sign up. Maka akan kembali ke pengguna yang tanpa profil. Oke, mungkin segitu saja dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.